Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten kali ini saya akan membagikan kisah dari Mbak Denis saat melakukan pendakian ke Gunung Arjuno via jalur Tretes. Yang di pendakiannya kali itu Mbak Denis sempat mengalami berbagai hal yang di luar kesadarannya sendiri, yang ternyata dia juga mengungkap beberapa hal buruk yang mengikuti dirinya selama pendakiannya saat itu. Bagaimana perjalanan dari Mbak Denis dan apa saja yang dia alami? Seperti biasa, nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini akan saya mulai saat Denis lagi jalan kaki pulang dari sekolahnya bersama teman-temannya, yaitu Tanti, Anita, dan Wahyu. Memang pada saat itu Denis ini masih kelas 3 SMA dan baru saja menyelesaikan ujian nasionalnya. Jadi ke sekolah juga cuma santai-santai aja karena cuma menunggu kelulusan. Di tengah-tengah perjalanan Denis pulang, tiba-tiba mereka ini berjumpa dengan Farid. Nah, si Farid ini merupakan salah satu teman dari kakaknya Denis yang bernama Anto. Mereka akhirnya saling tegur sapa saat itu, sampai tiba-tiba Farid ini mengajak Denis untuk ngopi-ngopi atau ketemuan nanti sore harinya. Di situ karena memang Denis sudah cukup kenal dengan Farid, akhirnya dia bersedia nanti sore untuk ketemuan ngopi bareng. Hitung-hitung juga sambil nongkrong karena emang udah lama Denis nggak nongkrong, cuma fokus mikirin ujiannya. Nah, setelah berjumpa dengan Farid, Denis pun akhirnya pulang pada saat itu. Yang kemudian ketika dia sampai di rumah, baru aja dia nyampe, Denis ini melihat kakaknya yang bernama Anto ternyata sudah mau berangkat mendaki ke Semeru. Memang Denis bilang kakaknya ini sering kali muncak atau mendaki ke gunung-gunung gitu, dan kakaknya juga aktif di organisasi pecinta alam di kampusnya. Jadi Denis ini udah nggak heran lagi kalau memang Anto sering bepergian atau mendaki. Tapi saat itu anehnya, ketika Anto mau berangkat, dia tiba-tiba berpesan kepada Denis untuk menjaga dirinya baik-baik dan menjaga ayah ibunya, jangan bikin malu keluarga dan lain-lain. Ya kayak gitulah kira-kira, seperti umumnya nasihat seorang kakak kepada adiknya. Anto juga bilang ke Denis untuk menghindari bertemu dengan teman-temannya yang sering ke rumah selama dia pergi. Pokoknya intinya Denis ini dilarang bertemu teman-temannya Anto kalau nggak ada Anto di sana juga. Nah, saat itu Denis mengiyakan dan dia ini jadi takut ketika mau bilang ke Anto kalau dia tadi diajak Farid. Takut karena udah keduluan diomongin kayak gitu, sementara menurut Denis mungkin Anto kayak gitu karena tahu seperti apa teman-temannya, sifatnya dan lain-lain. Ibu Denis juga bilang beberapa dari teman Anto ini terlihat memang menyukai Denis saat mereka mampir ke rumahnya. Nah, saat itu akhirnya Anto pun berangkat, tapi entah kenapa Denis merasa kayak agak berat untuk melepas kepergian kakaknya ini, dan Denis juga nggak tahu itu kenapa. Singkat cerita, sore harinya sesuai janji Denis dengan Farid, Denis pun akhirnya bersiap-siap untuk mandi dan ganti baju dan lain-lain. Yang saat dia ditanya oleh ayah ibunya, Denis beralasan kalau dia mau jalan sama teman-temannya aja dan nggak berani bilang kalau dia mau ketemuan sama Farid, salah satu teman kakaknya. Denis pun akhirnya berangkat saat itu sekitar jam 4-an sore lah, dan tiba di tempat mereka janjian sekitar jam 4:30 atau jam 5 kurang karena emang tempatnya ini nggak terlalu jauh dari rumahnya. Nah, di situ ketika baru dateng, Denis nggak menyangka kalau Farid nggak sendirian. Dia juga ngajak teman-temannya dan ternyata itu cowok semua ya. Nah, saat itu Denis ini merasa nggak nyaman dan bilang ke Farid, "Mas, kok rame-rame kayak gini? Aku nggak nyaman kalau gini, soalnya aku cewek sendiri." Nah, saat itu Farid ngomong ke Denis,
Kalau kamu nggak nyaman ya kamu panggil aja temenmu kesini juga kan nggak apa-apa, biar kamu nyaman. Soalnya aku juga nggak enak kalau nyuruh teman-temanku pergi. Nah saat itu Dennis langsung menghubungi Tanti untuk kesana juga, biar dia ini nggak cewek sendiri. Dan pada saat Tanti datang, ternyata Tanti nggak sendirian. Dia juga ngajak Wahyu yang juga temen Dennis. Akhirnya Dennis seneng karena dia ada temennya dan nggak ngerasa sendirian lagi lah. Mereka pun akhirnya ngobrol-ngobrol sambil ngopi dan bercanda-canda. Suasananya udah mulai nyaman lah buat Dennis, ditambah lagi ada teman-temannya juga. Sampai akhirnya sekitar jam 8 malam ketika Dennis mau pulang, Farid tiba-tiba ngajak Dennis untuk ngobrol berdua. Tapi karena Dennis agak takut, Dennis ngomong kalau dia mau ngajak Tanti. Akhirnya mereka sepakat untuk ngobrol bertiga, sementara Wahyu masih sama teman-teman Farid yang lain gitu ngobrol-ngobrol. Nah saat itulah Farid bilang kalau dia mau mengajak Dennis untuk muncak sama beberapa temennya saat itu. Farid bilang ke Dennis, "Nis, aku ini mau muncak ke Arjuno, kamu mau ikut nggak? Cobalah ikut sekali-kali, masa kalah sama kakakmu. Kakakmu ini pendaki tulen, udah mendaki kemana-mana." Nah saat itu awalnya Dennis ini menolak karena dia tidak terlalu tertarik dengan dunia pendakian dan emang belum pernah mendaki, takut nggak kuat, apalagi mendakinya ini ke Arjuno. Yang sedikit banyaknya Dennis tahu cerita dari kakaknya Arjuno ini kayak gimana gitu. Dennis akhirnya menyampaikan hal itu ke Farid, tapi entah kenapa Farid ini ngeyel dan berjanji bakal jaga Dennis gitulah. Pokoknya gimana caranya Dennis ini bisa ikut mendaki gitu. Sampai Farid ini bilang biayanya dia yang nanggung dan lain-lain. Dan saking ngeyelnya, Dennis sampai nggak bisa menjawab saat itu. Mau nolak kayak udah bingung mau ngomong gimana, dan akhirnya di situ Dennis pun bersedia untuk ikut Farid muncak ke Arjuno. Dan di situ Farid terlihat senang dan dia mulai cerita lagi Arjuno ini seperti apa dan jalur yang akan mereka lewati kayak gimana. Farid merencanakan mau lewat jalur Tretes dan itu dijelasin juga kayak gitu ke Dennis sampai puncak kayak gimana dan lain-lain lah. Pokoknya Farid ini berusaha membuat Dennis ini tertarik dengan pendakian. Nah saat itu ketika Dennis sudah pulang, Dennis sebenarnya masih merasa ragu dan bingung karena Dennis masih takut untuk mendaki dan ketakutannya ini sangat besar. Dennis cukup nyesal karena dia mengiyakan ajakan Farid, tapi untuk membatalkannya pun juga takut Farid marah dan justru dia bilang aneh-aneh lah ke kakaknya, malah nanti nambah masalah gitu. Singkat cerita, sekitar 1 minggu setelah mereka bertemu, hari yang mereka tentukan pun tiba. Pada saat itu pagi setelah subuh, Dennis ini terbangun setelah semalaman. Dia terus-terusan terbangun karena emang terlalu mikirin pendakian itu karena dia masih takut. Dennis juga saat itu berusaha mencari-cari alasan karena kata Farid mendaki ke Arjuno ini tidak cukup 1 hari. Mau nggak mau dia harus nginep. Nah disitulah Dennis akhirnya telepon ke Tanti dan mengeluh. "Gimana ya Tan, hari ini aku mau berangkat tapi kalau nggak berangkat nanti Mas Farid ngomong aneh-aneh ke kakak. Aku masih takut. Selain itu aku juga nggak tahu mau alasan apa ke orang tuaku." Akhirnya Tanti ini karena kasihan ke Dennis, dia menawarkan diri untuk ikut juga ke pendakian itu. "Gimana kalau aku juga ikut Den? Udah terlanjur, biar aku bisa nemenin kamu juga." Nah saat itulah Dennis ini ada perasaan lega lah, yang minimal itu ada teman yang dia kenal dari kecil dan tidak mendaki dengan orang yang gak terlalu dia kenal juga. Saat itu akhirnya Tanti memutuskan juga untuk menelpon Wahyu untuk menawarkan ajakan kepada Wahyu. Tapi saat ditelepon, Wahyu bilang kalau dia nggak punya alat dan uang untuk bekal ke sana. Gimana caranya gitu. Nah sebenarnya Wahyu ini emang ingin ikut, tapi ya kendalanya di sana. Sampai akhirnya daripada Dennis sama Tanti ini sama-sama nggak tenang, Dennis sama Tanti memutuskan untuk patungan untuk membiayai semua keperluan dari Wahyu. Nah singkatnya, Dennis yang mau mendaki dengan Farid dan teman-temannya akhirnya mengajak Tanti dan Wahyu, dan itu tanpa sepengetahuan Farid karena dia lupa untuk ngasih tahu kalau teman-temannya mau ikut. Sampai sekitar jam 7 pagi, Tanti dan Wahyu akhirnya datang ke rumah
Dennis. Mereka beralasan ke orang tua Dennis untuk nginep di rumah Tanti sambil berdiskusi tentang universitas mana yang kira-kira mereka ini bisa kuliah bareng, gitulah intinya. Karena mereka adalah teman dari kecil, orang tua Dennis pun mengizinkan mereka, dan mereka pun berangkat saat itu menuju ke rumah Farid karena emang mereka janjian di sana untuk kumpul. Dan ketika mereka tiba di rumah Farid, udah terlihat dari jauh Farid ini kayak seperti sedang nunggu Dennis, tapi anehnya kok Farid sendirian. Kemana teman-temannya? Dan Farid pun juga kaget ketika mengetahui Dennis datang sama Tanti dan Wahyu. Dia bilang, "Loh Den, katanya kamu sendirian." Dennis pun saat itu menjawab, "Enggak mas, ini teman-teman mau ikut." "Ya nggak apa-apa, biar ada temenku, biar ada temen ceweknya juga, biar aku nggak sendirian." Nah saat itu entah kenapa Farid ini terlihat mukanya nggak enak, tapi mereka akhirnya berangkat juga ke basecamp Tretes. Mereka saat itu menuju ke basecamp dengan membawa mobil milik Farid. Nah saat di perjalanan, Dennis akhirnya tanya ke Farid ya, "Loh mas, katanya sama teman-temannya, kok sekarang mas ini sendirian aja?" Nah saat itu Farid ini menjawab, "Iya, tiba-tiba temanku sibuk, terserah mereka lah." Nah waktu jawab itu, nada sama mukanya ini ya emang gak enak banget gitulah. Sampai Dennis ini akhirnya diem aja. Sampai saat itu di tengah-tengah perjalanan, Farid tiba-tiba belok ke salah satu perkampungan. Nah di situ Dennis yang emang gak tahu apa-apa ya gak protes. Dan ternyata saat itu Farid ke rumah temannya dan menitipkan mobilnya di sana. Kemudian mereka berempat melanjutkan perjalanan menuju ke basecamp Tretes menggunakan motor. Jadi ada beberapa teman Farid yang emang mau mengantar ke basecamp Tretes saat itu. Nah singkat cerita, setelah mereka tiba di basecamp, Farid nyuruh mereka untuk menunggu sementara dia mengurus si Maxi. Mereka bertiga kemudian menunggu tidak jauh dari area basecamp ya. Dan saat itulah Dennis mengalami keganjilan pertamanya. Jadi ketika mereka bertiga lagi nungguin Farid, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek tua yang jalan pelan-pelan menuju ke arah mereka bertiga. Dan nenek-nenek ini terlihat seperti sedang menggendong sesuatu semacam bakul dari bambu, tapi ini besar banget ya. Dan ketika mendekati tempatnya Dennis, nenek ini berhenti dan menawarkanlah ke Dennis, "Duk, mau pecel apa enggak?" Nah di situ Dennis dan teman-temannya baru tahu kalau ternyata nenek ini berjualan pecel. Karena kasihan dan mereka juga belum sarapan, Dennis pun akhirnya memesan 4 bungkus pecel untuk dia dan teman-temannya, termasuk Farid, yang kemudian saat nenek ini sedang membuatkan pesanan mereka, nenek ini juga ngajak ngobrol mereka semua. Dan di tengah-tengah obrolan mereka secara tiba-tiba nenek ini bilang ke Dennis, "Duk, kamu apa nggak pulang aja? Bahaya lu di sini, nanti kamu ada apa-apa, kasihan orang tuamu." Nah mendengar pertanyaan itu, Dennis ini kayak heran dan bertanya-tanya gitu lambatin, "Lu emang bahaya kenapa?" Karena menurut Dennis di situ juga sangat ramai pendaki lain yang ada di sekitar mereka. Ditambah lagi ada Farid juga yang jagain mereka gitulah. Tapi entah kenapa pertanyaan ini terdengar kayak membuat Dennis tidak tenang. Nah setelah membungkus pesanannya dan nyerahin ke Dennis, ketika Dennis mau bayar, nenek ini menolak dan dia cuma bilang ke Dennis, "Kalau bisa habis makan kamu pulang aja Nduk." Udah gitu aja dan nenek itu langsung pergi. Dan saat Dennis kejar, dia mau bayar untuk kedua kalinya, dipaksa pun nenek ini nggak mau. Dia cuma diem sambil jalan aja gitu kayak nggak peduli sama Dennis. Tentu mereka bertiga ini keheranan. Itu kok aneh banget, ada orang dagang tapi kok nggak mau dibayar. Padahal mereka juga kasihan sama keadaan nenek ini. Udah setua itu kok masih jualan gitu. Nah, nggak lama kemudian Dennis melihat ke arah basecamp, kayaknya Farid masih asik ngobrol sama pendaki lain. Akhirnya karena emang udah lapar, Dennis pun makan duluan sama temen-temennya dan menyisakan 1 bungkus untuk Farid ya. Mereka pun mulai makan dan menurut Dennis itu adalah pecel paling enak yang pernah dia makan. Jadi Dennis ini lahap banget gitu, makannya banyak dan gak terasa sampai habis, padahal menurut Dennis porsinya ini banyak banget. Nah setelah selesai makan, barulah Farid muncul dan bilang, "Loh, habis beli makanan di mana?" gitu. Ya Dennis bilang, "Itu tadi ada nenek-nenek jual pecel, kasihan mas, lagian juga kita belum sarapan." Nah saat itu Dennis juga menyerahkan 1 bungkus yang dia sisakan untuk Farid, sementara Tanti sama Wahyu ini tiba-tiba pamit untuk beli kopi dan minuman hangat. Akhirnya Dennis tetap aja di sana nungguin Farid gitu.
Nah saat itu ketika Farid sudah mulai makan, baru aja dia makan satu suapan, dia ini langsung muntah-muntah ya. Dennis pun kaget dan tanya, "Loh mas, kenapa kok muntah-muntah? Emang pecelnya nggak enak?" Nah di situ Farid ini sambil terbatuk-batuk bilang ke Dennis, "Den, ini pecel udah basi kok kamu beli." Tentu Dennis ini heran dan bilang, "Oh masa basi mas? Perasaan tadi masih enak." Akhirnya sama Dennis dilihat pecelnya Farid ini dan ternyata benar, pecel Farid sudah basi dan baunya ini benar-benar busuk ya. Dan yang membuat Dennis lebih takut lagi, ternyata ada beberapa belatung yang keluar dari dalam pecel milik Farid. Nah spontan dilempar sama Dennis karena dia emang takut sama belatung. Dan saat itu Dennis ini minta maaf ke Farid ya. "Maaf mas, aku nggak tahu. Padahal yang 3 tadi aku makan sama temen-temen ini nggak ada yang basi kok. Malah mah enak banget gitu semuanya. Tapi kok ini basi sendiri, kenapa ya gitu." Akhirnya Farid pun bilang ke Dennis, "Lain kali hati-hati," dengan nada yang agak marah gitulah. Farid pun pergi dan saat dia jalan agak jauh, baru dia bilang, "Aku cari makan sendiri aja," sambil lanjut jalan lagi. Nah saat itu nggak lama kemudian Tanti sama Wahyu akhirnya balik dan Dennis bilang kalau Farid lagi cari makanan sendiri karena makanannya tadi tiba-tiba basi, nggak tahu kenapa. Nah, tentu mereka berdua juga heran, loh kok basi, perasaan kita tadi makan enak-enak aja gitu. Dan di situ Dennis nggak bisa jawab apa ya. Nah, singkat cerita setelah Farid balik, mereka pun akhirnya langsung memulai pendakian mereka. Nah di situ Dennis ini masih merasa kayak nggak enak gitulah ke Farid karena ternyata makanan yang dia belikan tadi basi, tapi dia juga nggak bisa apa-apa, cuma bisa minta maaf doang. Mereka mulai melakukan perjalanan dengan melewati tanjakan Makadam sampai akhirnya mereka tiba di semacam kayak pertigaan gitu. Nah di situ Farid menawarkan ke Dennis sama yang lain, "Kalian mau ke air terjun alap-alap apa enggak? Gitu. Apa langsung naik?" Nah di situ semua sepakat untuk langsung naik aja karena biar cepet sampai gitulah. Mereka pun akhirnya belok kiri karena emang jalur yang ke kanan ini jalur ke wisata air terjun alap-alap atau air terjun Kakek Bodo. Nah mereka jalan nggak lama, sekitar 20 menitan lah. Akhirnya mereka tiba di pos 1 atau pos pet bocor ya. Nah pos pet bocor ini merupakan area lapang yang sering digunakan untuk area camping. Kebetulan saat mereka tiba emang ada banyak orang camping di sana. Ada juga semacam warung kecil dan di situ Dennis sempat membeli tambahan air minum. Mereka saat itu nggak lama berada di pet bocor yang kemudian langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2 karena Farid bilang perjalanan ke pos 2 ini cukup lama, bisa sampai 3 jam lebih lah. Mereka akhirnya jalan pada saat itu pelan-pelan dan jalurnya ini masih enak dan mudah lah karena jalurnya seperti kayak semen cor-coran gitulah sampai akhirnya nggak lama kemudian mulai berubah menjadi jalur bebatuan. Nah dari mulai base camp sampai mereka jalan saat itu semuanya ini pada diam-diaman karena Dennis sama temen-temennya juga menyadari suasana hatinya Farid kayak masih nggak enak karena makanan tadi. Mereka diem sambil terus jalan aja gitu. Dan karena jalur yang cukup panjang, menanjak kemudian berkelok-kelok, sempat beberapa kali Dennis sama yang lain ini minta istirahat, tapi Farid terus memaksa agar cepet-cepet sampai. Akhirnya mereka tiba di pos kop-kopan atau pos 2 ini dengan kondisi udah kelelahan. Nah menurut Dennis, saat itu perjalanan mereka ini seperti kayak setengah dipaksa lah, padahal mereka ini udah capek, minta istirahat tapi istirahat sebentar langsung disuruh lanjut. Kayak gitu aja terus sampai mereka ini ketika tiba di sana udah dalam kondisi kecapean banget. Nah di situ Dennis juga baru tahu kalau ternyata pos kop-kopan atau pos 2 ini juga merupakan area terbuka yang lapang. Di sana juga ada kayak warung kecil yang jual semacam kopi, kemudian minum-minuman lainnya sama makanan ringan gitu. Nah pada saat mereka di sana, Tanti bilang kalau badannya ini kayak mulai nggak enak gitulah, dan dia mau nunggu atau istirahat aja di sana. Nah pada saat itu sempat terjadi perdebatan antara Dennis, Wahyu dan Farid. Farid bilang mereka harus tetap lanjut sementara Dennis sama Wahyu tetap ngeyel buat nungguin Tanti agar lebih mendingan dulu badannya. Mereka sempat debat panjang lah sampai akhirnya mau nggak mau Farid mengalah karena Dennis dan Wahyu bersikeras untuk nunggu dulu atau mereka mending turun aja semua gitu. Nah di situ akhirnya Farid meminta Wahyu untuk membantu mengeluarkan dan membuka tenda, yang kemudian dia memutuskan untuk mereka istirahat di sana aja dan lanjut jalan esok harinya.
Nah, pada saat itu setelah selesai buka tenda, mereka kemudian masak-masak dan makan. Nah, disitulah suasana mulai agak cair lah. Mereka mulai ada obrolan dan suasana hatinya Farid ini kayaknya juga udah mulai enakan. Mereka saat itu bercanda-canda, cerita-cerita, dan di situ memang yang paling banyak cerita ini si Farid karena dia emang sering naik gunung, sementara yang lain ya baru pertama kali itu. Nah, setelah bercerita lama, nggak terasa waktu udah mulai maghrib. Saat itu Tanti bilang ke temen-temennya, aku mau istirahat dulu ya, badanku masih nggak enak. Akhirnya Tanti istirahat ke dalam dan nggak lama kemudian disusul sama Dennis karena mau nemenin Tanti, sementara Wahyu masih di luar sama Farid. Mereka masih ngobrol-ngobrol sampai akhirnya secara tiba-tiba entah jam berapa Wahyu tiba-tiba masuk ke tendanya Dennis dan membangunin Dennis sama Tanti, yang kemudian dia ini kayak bisik-bisik dan kebingungan gitulah saat itu. Dennis yang bangun pertama kali akhirnya tanya, ada apa Yu? Ini masih malam loh, masih dingin kayak gini gitu. Dan gak lama kemudian Tanti ternyata juga bangun, dan saat itulah Wahyu bilang ke mereka berdua, Den, Tan, kayaknya Mas Farid ini punya niat buruk ke kalian atau salah satu dari kalian. Nah, tentu Dennis kaget dan dia tanya, maksudnya gimana Yu? Nah, di situ Wahyu ini mulai cerita. Tadi saat mereka ngobrol berdua, ketika udah agak malam gitu, Wahyu secara tiba-tiba disuruh sama Farid untuk melihat Dennis dan Tanti, mereka ini udah tidur apa belum. Nah, Wahyu ini nurut aja dan dia lihat mereka berdua ternyata udah tidur, yang kemudian dia keluar lagi bilang ke Farid, udah Mas, mereka udah tidur. Nah, saat itu Farid tiba-tiba bilang ke Wahyu, yang intinya Farid ini berencana untuk mau melakukan hal yang kurang baik lah ke Dennis. Ya mau diapa-apain lah, karena Farid mengaku udah lama dia suka banget sama Dennis tapi dilarang sama temennya yang merupakan kakaknya Dennis, yaitu si Anto. Wahyu tentu kaget mendengar perkataan Farid. Farid juga bilang, udah kamu itu ke Tanti aja, aku ke Dennis. Kamu diem-diem aja, gak usah bilang siapa-siapa. Intinya Wahyu ini diajak macem-macem lah. Mendengar itu Wahyu ini seperti orang kaku karena nggak bisa jawab gitu loh. Karena emang saking kagetnya sampai akhirnya Farid pamitan dulu lah, dia mau tidur gitu. Dan sebelum masuk tenda Farid bilang lagi ke Wahyu, udah kamu diam aja, besok kita lakuin rencana kita. Kamu itu nurut aja sama aku, nggak bakal ada apa-apa gitu. Kayak gitulah kira-kira. Nah, saat itu Wahyu sempat sendirian di luar ini cukup lama karena masih kaget gitu sama Farid. Wahyu diem aja gitu sambil mikirin ini gimana dan bingung harus ngapain, sampai akhirnya secara tiba-tiba Wahyu melihat dari kejauhan ada semacam kayak cahaya kuning yang jalan gitulah pelan-pelan, dan kayaknya itu bukan senter tapi lebih ke obor karena ya emang kelihatan banget nyalanya ini kayak nyala dari api. Nah, cahaya obor ini makin lama makin deket. Di situ Wahyu mengira mungkin itu pendaki, tapi dia juga heran. Kalau pendaki ngapain juga bawa obor karena udah zamannya senter. Aneh gitulah ada pendaki yang masih bawa obor. Tapi kemudian ketika cahaya itu makin dekat sampai Wahyu bisa melihat siapa yang membawa obor itu. Nah, disitulah Wahyu kaget karena yang membawa obor itu ternyata sosok nenek yang tadi mereka temui di dekat basecamp yang berjualan nasi pecel. Nah, disitu Wahyu heran, loh kok nenek itu ngapain kesini gitu, gak mungkin rumahnya di atas gunung gitu, batin dia ya. Nah, nenek ini kemudian melihat ke arah Wahyu dan seperti mau nyamperin gitulah, tapi karena Wahyu kasihan melihat jalannya kayak gitu, agak kesusahan gitulah. Wahyu akhirnya berlari pelan-pelan menghampiri nenek tersebut dan membantunya untuk jalan ke dekat api unggun, yang kemudian nenek ini diberi tempat duduk seadanya dan dibuatkan minuman hangat kayak teh hangat gitulah di situ sama Wahyu. Nah, selama Wahyu ini lagi buatin minuman, nenek ini ya diem aja, dan baru ketika dikasih minum, nenek ini minum aja gitu sampai habis, sampai Wahyu ini heran dan tanya, Mbah, apa nggak kepanasan? Tunggu sebentar biar agak dingin, itu panas banget loh Mbah gitu. Tapi nenek ini seperti nggak peduli, dia minum aja gitu kayak nggak ngerasa kepanasan. Sampai sehabis minum nenek ini akhirnya bilang ke Wahyu, Nak, aku tahu apa yang ada di pikiranmu sekarang. Teman kamu itu jahat, dia mau melakukan hal jahat di sini. Nenek nggak rela. Sekarang ajak teman-teman kamu pulang kalau nggak mau ada kejadian apa-apa. Gunung ini
banyak penghuninya. Hati-hati kalian, jangan sampai punya niat jahat di sini. Nah kayak gitulah kira-kira perkataan dari sosok nenek ini. Nah mendengar itu Wahyu seketika merinding dan kaget. Kok nenek ini bisa tahu apa yang mau direncanakan sama Farid? Akhirnya Wahyu bilang ke nenek ini, "Iya mbah, saya minta maaf ya. Saya izin sebentar, mau bangunin teman-teman, mau saya ajak turun." Nah sosok nenek ini cuma senyum ke Wahyu sambil bilang, "Iya nak, kalau kamu mau nanti nenek bantu turun, kalau emang gak tahu jalannya." Nah Wahyu pun akhirnya langsung masuk ke tenda milik Denis seperti yang saya ceritakan barusan. Bangunin Denis sama Tanti dan kemudian menceritakan apa yang baru saja dia alami, sekaligus cerita rencana dari Farid ini untuk ngapa-ngapain mereka. Nah tentu Denis marah, takut, semua campur aduk, kecewa banget gitulah sama Farid. Kok bisa-bisanya mau melakukan sesuatu ke adik dari sahabatnya sendiri. Akhirnya secara diam-diam mereka mengemasi barang-barang mereka, dan di situ sempat beberapa kali mereka agak panik karena mendengar suara-suara dari tenda yang ditempatin sama Farid. Mereka ngira Farid ini bangun, tapi setelah ditunggu agak lama dan diam lagi, mereka lanjut lagi siap-siap masukin barang ke tas mereka. Yang kemudian ketika mereka mau pergi, Wahyu keluar duluan untuk mengecek apakah Farid ini masih tidur apa sudah bangun. Nah saat itu sosok nenek yang tadinya di depan tenda ini ternyata sudah nggak ada. Wahyu ini sebenarnya mau teriak manggil nenek ini, tapi nggak berani karena takut Farid bangun. Jadi dia cuma noleh ke sana kemari dan kayak batin gitulah, nenek ini kemana gitu. Akhirnya setelah memastikan kalau Farid masih tidur lelap, mereka pun secara diam-diam pergi dari situ, dan di situ mereka jalan cuma berdasarkan jalan yang mereka ingat aja tadi mereka lewat jalur mana, yang kemudian mereka jalan ke arah sebaliknya. Tapi sebenarnya di situ mereka ini nggak terlalu yakin karena menurut mereka suasana malam dan siang kelihatannya ini udah kayak beda banget gitu. Jadi mereka emang nggak mengenali trek yang mereka lewati. Ya karena baru pertama kali mereka ndaki juga gitu. Akhirnya di situ karena Wahyu takut kalau Farid tiba-tiba bangun atau gimana, Wahyu bilang ke teman-temannya, "Udah sekarang kita jalan aja kemana, pokoknya kita jauh dari Farid. Yang penting kita aman dulu aja lah, nanti atau besok kalau udah siangan kita bisa minta bantuan pendaki lain." Akhirnya Denny sama Tanti setuju. Lalu mereka jalan tak kemana, pokoknya mereka jalan, dan di situ emang terlihat ada jalur yang bisa mereka ikuti. Meski nggak tahu itu jalur kemana, mereka jalan aja dengan keyakinan kalau masih terlihat jalur yang dilewati manusia, pasti bakalan ada orang yang lewat juga nanti. Nah saat itulah mereka jalan terus sambil panik, takut Farid bangun. Mereka jalan aja terus, dan di sepanjang perjalanan Denis pelan-pelan kayak mulai mencium bau yang harum, tapi baunya ini khas banget. Cuma dia nggak tahu bau ini bau dari bunga apa atau wangi apa gitulah. Nah saat itu karena masih takut, Denis nggak bilang ke teman-temannya kalau dia nyium sesuatu. Nah mereka ini cuma jalan aja terus sambil sesekali mereka masih melihat sorot-sorot cahaya, tapi itu kayak jauh banget. Dan entah berapa lama mereka jalan sampai akhirnya tiba di semacam tempat yang di situ ada kayak pondok-pondok banyak atau kayak kubu-kubu kecil gitulah, ada banyak di sana. Jadi ada semacam area yang di situ ada banyak gubuk yang tersebar di mana-mana. Nah disitulah akhirnya mereka kembali bertemu dengan sosok nenek penjual pecel tadi. Nah saat itu mereka ini belum curiga sama sosok nenek ini, cuma heran aja, tapi juga seneng karena mereka ketemu sama orang lah. Mereka akhirnya jalan ke arah nenek, dan nenek itu kayak lagi duduk di depan salah satu gubuk yang ada di sana. Mereka menghampirinya, dan saat itu akhirnya Denis tanya, "Mbah, mohon maaf, Mbah ngapain di sini? Emang rumahnya Mbah di sini?" Nah sosok nenek ini cuma senyum ke arah Denis sambil bilang lah ke mereka semua, "Udah kalian di sini aja, kalian aman di sini. Nanti kalau banyak suara macem-macem, nggak usah dicariin, nggak usah dipeduliin sebelum esok pagi. Pokoknya kalau kalian mau aman, kalian istirahat aja di sini. Nanti kalau udah pagi, baru boleh kalian lanjut kalau kalian nggak mau kenapa-kenapa." Nah di situ mereka bertiga ini bingung, kenapa kok
nenek ini seakan-akan tahu apa yang mereka alami dan bahkan kayak ngebantuin mereka gitu. Akhirnya saking penasarannya, Dennis memberanikan diri untuk tanya ke sosok nenek ini. "Mohon maaf mbah, tapi mbah kok bisa tahu ya apa yang kami alami?" Katanya temanku mbah yang ngasih tahu dan ingetin dia soal ada temanku yang jahat. Mbah ini tahu dari mana? Mbah ini siapa gitu. Tapi justru saat itulah secara tiba-tiba sosok nenek ini nggak jawab apa-apa, cuma senyum aja. Lalu tiba-tiba sosok nenek ini kayak kebakar gitu, bener-bener kebakar. Apinya gede banget, kemudian hilang gitu aja. Jadi kayak kebakar, apinya gede terus hilang. Dennis, Wahyu sama Tanti yang melihat kejadian itu benar-benar kaget, apalagi Dennis yang berada persis di depan nenek ini. Nah sontak Dennis ini teriak-teriak sambil nangis-nangis dan mau lari, tapi dia ini nggak bisa ngomong apa-apa, cuma teriak-teriak aja. Begitu juga dengan Tanti, mereka berdua sama-sama paniknya sampai lari gitulah. Nah di situ Wahyu ini ngejar mereka berdua, dan ketika berhasil megang tangan mereka, Wahyu berusaha nahan mereka sambil bilang, udah kalian tenang, jangan lari. Udah tenang aja, aku juga takut, tapi kalian harus ingat apa yang dikatakan sama mbah yang tadi. Nah di situ Dennis sama Tanti ini masih kayak nggak bisa nerima, masih berusaha lari dan mukul-mukul Wahyu buat ngelepasin mereka. Tapi Wahyu berusaha menahan mereka sampai akhirnya ketika mereka udah agak tenang, Wahyu bilang, Tan, aku tahu kalian takut, aku juga takut. Kita semua ini nyaksiin bareng-bareng apa yang terjadi. Tapi kalian harus ingat, yang bantu aku dan bantu kita tadi ya mbah ini. Mungkin itu penghuni di sini yang mau bantu kita. Udah di sini aja, nggak tidur juga nggak apa-apa kalau kalian takut. Tapi pokoknya kita di sini aja sampai pagi. Kita harus inget-inget kata-kata dari mbah yang tadi gitu. Akhirnya Dennis sama Tanti ini perlahan luluh lah dan nurut apa kata Wahyu. Yang kemudian sama Wahyu mereka akhirnya jalan ke salah satu gubuk yang ada di sana sambil masih ketakutan. Mereka terus melihat ke kanan dan kiri. Mereka semua ini emang gak ada yang bawa senter, dan mereka jalan tadi emang cuma dari senter HP aja. Nah, mereka kemudian duduk di depan salah satu gubuk yang ada di sana sambil kayak berdempet-dempetan gitu. Mereka diem-dieman entah berapa lama karena sama-sama masih takut, sampai akhirnya mungkin karena udah capek mereka semua ketiduran. Singkat cerita, mereka akhirnya terbangun ketika mereka mendengar ada suara rame-rame banget manggil-manggil nama mereka. Jadi kayak ada banyak banget orang yang teriak-teriak manggil nama mereka, sampai akhirnya mereka melihat ada salah satu pendaki nggak jauh dari tempat mereka duduk. Nah pendaki ini menoleh ke arah mereka dan bilang, "Kalian ini rombongan Farid apa bukan?" Nah di situ Dennis ini ketakutan, takut kalau itu ternyata teman-temannya Farid, takut diapa-apain lah. Tapi akhirnya Wahyu menjawab, "Iya mas, kenapa?" Nah pendaki ini nggak jawab lagi, dia justru lari putar balik, kemudian nggak lama kemudian kembali lagi sama banyak banget orang. Dan ternyata disitulah Dennis sama teman-temannya baru tahu kalau mereka ini adalah relawan yang emang lagi mencari mereka. Nah di situ akhirnya mereka ini lega. Mereka kemudian dibawa turun sama tim penyelamat ini tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita mereka akhirnya tiba di base camp. Nah di situ mereka ini ditanya-tanyain sama salah satu orang yang ikut nyelamatin mereka, "Kalian ini dari mana aja gitu? Gimana ceritanya kok bisa sampai di sana dan lain-lain." Nah di situ mereka bertiga ini nggak bisa jawab apa-apa. Mereka bertiga cuma diem dan heran gitulah. Sampai akhirnya barulah di sini Wahyu akhirnya mulai ngomong, "Ya kita ini nggak ada di mana-mana pak. Kita emang kemarin mendaki terus kemalaman, akhirnya kita istirahat di sana." Tapi justru jawaban dari Wahyu ini malah membuat heran para relawan yang menyelamatkan mereka. Akhirnya salah satu dari tim penyelamat ini menceritakan kepada Wahyu dan teman-temannya, "Gini loh ya, tak jelasin. Kalian ini kan berangkat naik kemarin hari Kamis. Sekarang ini udah hari Senin. Kalian udah hilang beberapa hari dan kita semua panik nyariin kalian. Keluarga kalian juga udah perjalanan ke sini.
Mendengar itu, tentu mereka bertiga ini nggak percaya sampai mereka akhirnya ditunjukin HP dari salah satu tim di sana dan lain-lain. Yang ternyata emang bener, hari itu emang hari Senin pagi. Tentu saat itu mereka bertiga keheranan. Loh, kok udah Senin padahal mereka ngerasa cuma semalam mereka nginep di atas setelah mereka kabur dari Farid. Nah, akhirnya salah satu dari tim penyelamat ini tanya lagi, "Lah terus teman kalian yang satu lagi kemana?" Nah, saat itu Wahyu ini cuma jawab, "Gak tahu mas, kita ini terpisah. Cuma gitu aja," karena Wahyu belum berani cerita apa yang sebenarnya terjadi ke mereka. Dan Wahyu memang berniat cerita kalau emang Farid juga sudah ada di sana biar semuanya jelas. Nah, saat itu akhirnya beberapa dari tim penyelamat ini kembali naik untuk mencari keberadaan Farid. Sementara gak lama kemudian keluarga Dennis, Wahyu dan Tanti akhirnya tiba di sana. Mereka kemudian saling ketemu dan di situ Dennis ini masih kayak nggak bisa nerima gitu loh. Kok bisa kayak gini kejadiannya? Mereka bertiga juga nggak bisa jawabannya ketika ditanya oleh keluarga mereka karena memang mereka juga nggak tahu kok bisa kayak gitu. Singkat cerita, mereka pun bersiap-siap untuk pulang dan baru saat itulah rombongan tim yang tadi kembali naik akhirnya turun dengan menandu Farid. Saat itu tim penyelamat menjelaskan kalau Farid ditemukan dalam keadaan setengah telanjang, sedang kedinginan gak jauh dari area pos 2. Dan saat itu kondisinya Farid ini udah kayak gak bisa ditanyain karena dia kayak orang linglung dan panik gitu. Bahkan ketika mereka baru ketemu dan melihat keberadaan Farid, justru Farid ini lari kayak orang ketakutan sampai mereka harus ngejar-ngejar gitu dan terpaksa harus mereka ikat karena Farid terus-terusan berontak dan histeris ketakutan. Nah, saat itu akhirnya Anto, kakak dari Dennis ini juga datang nyusulin keluarganya setelah tahu berita hilangnya Dennis dari tetangganya ketika dia baru pulang dari Semeru. Dia tanya ke Dennis, "Nis, ini gimana kok bisa jadi kayak gini? Kamu ini naik kok gak bilang-bilang. Itu juga Farid, kenapa kayak gitu?" Nah, saat itu akhirnya Wahyu langsung ngajak Anto untuk agak menjauh lah dari sana dan disitulah akhirnya Wahyu menceritakan semua yang mereka alami di atas. Mendengar itu, Anto dengan muka yang udah merah banget karena marah langsung jalan mau menghampiri Farid, tapi berhasil ditahan oleh Wahyu dan ayahnya. Yang akhirnya setelah udah agak tenang, Anto pun ngasih info dan kontak keluarga Farid kepada petugas biar bisa mereka hubungi untuk menjemput Farid. Dan saat itu juga Anto langsung ngajak keluarganya pulang karena udah nggak mau melihat muka Farid lagi dan takut dia makin marah gitu. Mereka pun pulang saat itu dan di tengah-tengah jalan mereka pulang, mereka sempat istirahat dan makan di salah satu warung di pinggir jalan. Dan saat itulah Dennis kembali melihat agak jauh di depannya ada sosok nenek yang sejak kemarin terus mengikuti dan menyelamatkan Dennis sama teman-temannya. Sosok nenek ini terlihat berdiri gitu sambil senyum ke arah Dennis dan Dennis hanya bisa membalas senyum sambil kayak batin aja gitu. "Makasih mbah udah nyelamatin aku sama teman-teman." Singkat cerita, mereka pun akhirnya pulang dan beberapa hari setelah Dennis pulang, dia mendengar kabar soal Farid yang ternyata belum berubah keadaannya. Masih sama aja, bahkan sama sekali nggak ada perubahan meski keluarga Farid udah usaha lah kemana-mana buat nyembuhin Farid. Dan bahkan menurut Mbak Dennis sampai detik ini pun keadaan Farid sama sekali tidak ada perubahan. Mbak Dennis nggak tahu apa yang terjadi sama Farid di atas, tapi beliau mengambil banyak pelajaran dari apa yang sudah beliau alami ketika mendaki sama Farid, yang semoga juga menjadi pelajaran untuk kita semua agar tidak melakukan ataupun sekedar punya niat buruk saat kita mau pergi kemanapun itu. Dan jangan mudah percaya dengan orang yang baru atau sekedar kita kenal karena kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya ada di pikirannya. Semoga perjalanan dan pengalaman dari Mbak Dennis bisa sedikit menghibur dan mengingatkan kita semua. Terima kasih buat Mbak Dennis yang sudah membagikan ceritanya. Terima kasih juga buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis.
Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Tetap sehat dan salam Rahayu.